Is corporate culture, isu budaya. Nomor 4 ada long term versus short term orientation. Dia fokus pada komitmen jangka panjang atau perubahan cepat. 5 ada masculinity versus femininity. Maskulinitas menunjukkan persaingan dan kesuksesan, sedangkan feminitas menekankan keseimbangan dan kerjasama. Keenam ada indulgen versus restraining, kontrol terhadap keinginan dan dorongan. Nah, ini ada culture and ethics. Budaya atau culture adalah karakter sebuah organisasi, bagaimana orang-orang berinteraksi dan nilai-nilai apa yang mereka pegang. Misalnya etika adalah kompas moral yang memandu tindakan dan keputusan dalam bisnis. Keduanya penting karena budaya yang kuat itu mendukung perilaku etis dan sebaliknya perilaku etis memperkuat budaya yang positif. Next. Artinya selanjutnya ada compliance and value-based culture. Pada tahun 1990-an ada berbagai budaya perusahaan termasuk budaya berbasis kepatuhan tradisional dan budaya berbasis nilai progresif. Perbedaan antara keduanya terlihat jelas dalam akuntansi dan audit. Budaya yang berbasis kepatuhan fokus pada patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, di mana pelanggaran mendapatkan sanksi, dan sebaliknya budaya berbasis nilai lebih menekankan nilai etika dan moral untuk mendorong individu untuk bertindak sesuai nilai inti tanpa tekanan eksternal. Nah, jadi saya akan menjelaskan ethical leadership and corporate culture. Nah, apa itu ethical leadership? Ethical leadership itu model kepemimpinan yang mengutamakan integrasi, kejujuran, dan keadilan. Nah, pemimpin etis menggunakan prinsip moral sebagai panduan dalam memimpin pengambilan keputusan. Jadi ini ethical leadership and corporate culture. Apa itu ethical leadership? Ethical leadership itu model kepemimpinan yang mengutamakan integritas, kejujuran, dan keadilan. Nah, pemimpin etis menggunakan prinsip model sebagai panduan dalam memimpin mengambil keputusan. Sikap dan perilakunya didasarkan pada nilai moral yang dianggapnya, sehingga mereka akan selalu bertindak adil dan benar. Jadi ethical leadership ini lebih ke etika seorang pemimpin atau keadilan dan kebenaran. Gitu kan. Oke. Nah, apa sih bedanya pemimpinan etis dan model pemimpinan lainnya? Nah, bedanya itu pemimpin etis ini nggak hanya berfokus pada megang kendali atau mengaruhi timnya untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka akan berusaha memberikan teladan atau contoh yang baik kepada anggota timnya. Teladan ini ditunjukkan melalui sikap, perilaku, serta pengambilan keputusan yang adil dan membawa manfaat positif bagi seluruh anggota tim. Jadi bedanya nih. Tujuan budaya perusahaan adalah untuk menemukan nilai, harapan, keyakinan pada pola perilaku yang mendukung pengambilan keputusan etis. Nah, pemimpinan ini harus mengarahkan upaya the tone of the talk untuk memandu para pemangku kepentingan di seluruh organisasi. Ini bukan untuk membebaskan para pemimpin di seluruh organisasi ya, tapi ini untuk menyoroti para pemimpin eksekutif dalam menetapkan budaya. Nah, kembali lagi corporate culture tadi itu Mim. Nah, keduanya tidak dapat berhasil secara independen, perusahaan membutuhkan nada yang konsisten. Jadi di slide ini tuh intinya dibilangin kalau misalnya seorang pemimpin mengutamakan etika dalam setiap keputusannya, otomatis orang-orang di sekitarnya kayak karyawan tuh akan terdorong juga buat berperilaku etis. Terus pemimpin yang etis itu tidak akan membiarkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang mereka pegang. Selanjutnya ada kepemimpinan efektif sama kepemimpinan etis. Sebenarnya dua-duanya ini konsep penting dalam bisnis, cuman masing-masing punya fokus yang berbeda. Kalau kepemimpinan efektif itu tentang seorang pemimpin yang mencapai tujuannya dengan cepat dan efisien, kayak misalnya cepat dalam mengambil keputusan, cepat beradaptasi, terus memiliki visi yang jelas. Tapi pemimpin yang efektif itu belum tentu baik atau adil, karena ada juga yang sukses tapi dengan cara yang curang. Terus kalau kepemimpinan etis itu lebih dari sekedar mencapai tujuan, jadi dia juga memikirkan dan memerhatikan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi mereka tuh fokusnya bukan cuma cari untung, tapi tetap peduli juga sama karyawannya, sama masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jadi setiap keputusan yang diambil itu nggak cuma perusahaan doang yang untung, tapi baik untuk semua orang.
Udah ada. Nah, jadi tentukan nilai dasar perusahaan dan libatkan karyawan dalam prosesnya. Jadi perusahaan itu harus melibatkan semua karyawannya, misalnya kayak mau bikin keputusan atau bikin aturan itu melibatkan semua karyawan, bukan dibikin oleh pihak sendiri. Habis itu yang kedua ada peran pemimpin. Nah, pemimpin itu harus mencontohkan dan mengkomunikasikan nilai perusahaan. Setelah itu yang ketiga ada rekrutmen dan pelatihan. Pilih karyawan yang sesuai dengan nilai perusahaan dan berikan pelatihan sejak awal. Jadi dari awal selama rekrutmen itu perusahaan itu harus ngasih nih dia butuh orang yang seperti apa. Evaluasi nilai perusahaan harus menjadi bagian dari penghargaan dan evaluasi kinerja. Jadi di setiap perusahaan itu harus menghargai kinerja karyawan, terus memberi apresiasi juga kepada karyawan, misalnya kerjanya sesuai dengan target atau misalnya dia kerjanya bagus. Jadi over target. Iya, over target. Jadi nama perusahaan jadi bagus dan karyawan juga merasa dihargai dan betah kerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah itu ada lingkungan yang mendukung. Jadi kita harus bangun komunikasi terbuka dan budaya umpan balik yang konstruktif. Nah, misalnya kalau karyawan ada keberatan dengan hal-hal di perusahaan itu harus dikomunikasikan. Tapi yang diadukan itu harus menerima saran dari karyawannya juga. Jadi saling mengumpulkan juga. Jadi yang karyawannya lega dan yang diadukan juga mengevaluasi lagi. Tangani ketidaksesuaian dengan bijak dan lakukan evaluasi terus-menerus. Nah, ini kayak yang saya bilang kayak tadi. Jadi kalau misalnya ada masukan atau komplain dari karyawan selagi itu masuk akal, perusahaan diharapkan untuk mengevaluasi agar tidak terulang lagi. Terus habis itu yang ketujuh ada konsistensi sehari-hari. Jadi pastikan nilai tercermin dalam tindakan dan kesejahteraan karyawan. Jadi kesejahteraan karyawan itu juga harus diperhatikan. Jadi ini ada study case-nya, source-nya aku cantumin di terakhir di halaman terakhir. Nah, ini aku ceritain intinya aja ya. Jadi pada tahun 2017 Uber itu mengalami berbagai masalah etika dalam perusahaan. Nah, pokoknya salah satu kasus paling besar itu pas turun pelecehan seksual oleh mantan karyawannya. Nah, selain itu Uber itu juga terlibat dalam penyelidikan hukum terkait penggunaan perangkat lunak ilegal dan kebocoran data yang mempengaruhi 50 juta pengguna. Nah, di sini yang aku mau bahas itu budaya perusahaan Uber itu bagaimana budaya perusahaan Uber mempengaruhi keputusan etik dalam organisasi. Nah, kalau yang sudah aku simpulkan, budaya perusahaan Uber saat itu tuh sangat kompetitif dan dia tuh lebih mementingkan pertumbuhan bisnisnya dibandingin etika. Nah, perusahaan itu lebih fokus pada ekspansi dan keuntungan, sehingga masalah kepatuhan hukum dan kesejahteraan karyawan sering diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Uber memiliki budaya kerja yang hanya berorientasi pada kepatuhan minimal dan tidak berbasis nilai etika yang kuat. Kalau untuk dampak jangka panjang dari budaya kerja yang tidak etis terhadap perusahaan Uber, jadi budaya itu tidak mengutamakan dapat berdampak negatif terhadap perusahaan seperti Uber tadi, karena dia lebih berfokus pada pendapatannya dibandingkan etikanya. Jadi reputasi perusahaan itu pastinya rusak ya, karena kepercayaan pelanggan juga turun dan mitra bisnis menurun. Nah, terus pasar Uber turun dari 84% menjadi 74% akibat berbagai skandal. Nah, terus Uber itu juga mengalami berbagai tuntutan hukum dan denda yang meningkatkan beban finansial perusahaan. Nah, CEO Uber itu dipaksa mundur karena ada tekanan dari publik dan pemegang saham. Untuk menghindari masalah etika di masa depan, Uber perlu melakukan beberapa perubahan seperti meletakkan dan menerapkan kode etik bagi seluruh karyawan agar semua bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Kedua, meningkatkan transparansi dan komunikasi, terutama dalam menangani laporan pelanggaran etika. Tiga, membangun kepemimpinan yang lebih etis, di mana para pemimpin memberikan contoh dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai moral. 4. Melakukan evaluasi budaya kerja secara berkala agar perusahaan dapat mengidentifikasikan masalah lebih awal dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
kasus sumber menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak berlandaskan etika dapat berdampak buruk bagi perusahaan, mau dari segi reputasi, keuangan maupun kepemimpinan. Oleh karena itu penting bagi setiap perusahaan untuk membangun budaya kerja yang sehat dan berbasis nilai agar dapat berkembang secara berkelanjutan.